Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Manajemen Bisnis Syariah. Kelompok kami akan menjelaskan tentang peranan penting sumber daya manusia dalam bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Perkenalkan, nama saya Amalia Naja. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji keempat. Dan rekan saya Ahmad Ihya Ulumuddin sebagai penyaji kedua, Ahmad Al-Nizami sebagai penyaji pertama, dan Poppy Meilanda Resta sebagai penyaji ketiga. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyambung materi dengan memulai pembahasan. Pembahasan pertama adalah pengertian sumber daya manusia dalam bisnis Islam. Sumber daya manusia ini dibutuhkan oleh suatu perusahaan, baik perusahaan itu bersifat bisnis konven maupun bisnis syariah atau bisnis Islam. Karena SDM sendiri merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan, di mana aset itu berbentuk individu produktif yang bekerja menggerakkan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Seperti itu, di mana organisasi tersebut atau perusahaan tersebut itu wajib hukumnya dalam melatih dan mengembangkan kemampuannya, karena ini sangat dibutuhkan untuk kedepannya sebagai nilai value sebuah perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM sendiri didefinisikan sebagai kemampuan manajer dalam menjamin suatu organisasi untuk memenuhi kriteria di mana adanya tenaga kerja yang sesuai atau yang tepat jumlahnya dan jenisnya, di mana tenaga kerja itu ditempatkan di tempat yang tepat pada saat yang tepat, seperti itu. Dengan demikian, tenaga kerja tersebut atau sumber daya manusia tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas organisasi atau tugas-tugas sebuah perusahaan dengan maksimal, sehingga akan mencapai suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan itu sebelumnya. Sehingga di sini terjadi proses kinerja suatu perusahaan berjalan secara efisien dan efektif. Seperti pepatah yang berkata, right man in the right place, in the right time. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan sumber daya manusia dalam bisnis Islam. Yang dimana ada 4 peranan sumber daya manusia dalam bisnis Islam. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Yang dimana dalam bisnis Islam, peranan sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja, yang dimana sumber daya manusia tersebut melakukan profesi tenaga kerja atau menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Selain menjadi tenaga kerja, sumber daya manusia dalam bisnis Islam ini harus mempunyai keahlian lebih atau skill lebih yang nantinya akan membantu mempermudah mereka dalam melakukan segala aktivitas pekerjaannya. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pemimpin perusahaan. Di dalam bisnis Islam, selain menjadi sumber daya manusia menjadi tenaga kerja atau tenaga ahli, diharapkan juga para sumber daya manusia ini menjadi pemimpin perusahaan, yang dimana nantinya tujuannya untuk membantu membuka lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia lainnya. Dan yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan ini merupakan peranan penting bagi sumber daya manusia dalam bisnis Islam, yang dimana diharapkan para sumber daya manusia ini tidak hanya menjadi tenaga kerja atau tenaga ahli saja, akan tetapi bisa menjadi tenaga usahawan untuk membantu membangun usaha dalam bisnis Islam. Next. Untuk selanjutnya, yakni menjelaskan mengenai fungsi pokok sumber daya manusia, yang dimana ada 2 fungsi pokok sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi pengadaan kerja atau lapangan pekerjaan. Yang kedua, fungsi pemelihara tenaga kerja atau hak-hak tenaga kerja, yang dimana pelaksanaan dari 2 fungsi pokok sumber daya manusia tersebut dalam rangka menjamin tujuan sumber daya manusia. Nah, tujuan sumber daya manusia tersebut yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab
secara strategis, etis, dan sosial. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis Islam. Pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis Islam ini memiliki fungsi untuk menciptakan penyelaras, sehingga keseimbangan dapat terjadi bagi fungsi internal sebuah perusahaan yang mencangkup tujuan, sasaran, dan aktivitas dari berbagai pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Tentunya dalam hal ini bisnis Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip bisnis yang diajarkan oleh ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang meliputi customer oriented, di mana pada prinsip ini selalu menjaga kepuasan pelanggan, adil, dan tidak ada unsur penipuan, serta terdapat unsur transparansi, mengedepankan prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta persaingan yang sehat. Untuk mencapai keberhasilan, maka dibutuhkan pengelolaan SDM atau yang sering kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia. Bagi perusahaan untuk tetap melakukan sinkronisasi dalam menciptakan keseimbangan bagi fungsi internal tersebut. Nah, MSDM ini merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material di dalam organisasi bisnis. Terdapat tujuan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan organisasional. Yang kedua, tujuan fungsional. Yang ketiga, tujuan sosial. Dan yang terakhir ada tujuan personal. Selanjutnya yaitu kita bahas tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini merupakan tujuan manajemen sumber daya manusia yang disesuaikan ke dalam tujuan organisasi yang ada. Bagaimana manajemen sumber daya manusia ini memberikan kontribusi pencapaian efektivitas sebuah organisasi. Meskipun secara formal, lembaga sumber daya manusia ini diciptakan untuk membantu para manajer. Namun, para manajer tidak boleh lepas tanggung jawab atas kinerja karyawannya. MSDM membantu para manajer dalam menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu tujuan fungsional. Apa sih tujuan fungsional itu? Nah, tujuan ini menyangkut bagaimana manajemen sumber daya manusia berperan pada level kebutuhan organisasi. Dapat diartikan tujuan manajemen sumber daya manusia ini pada fungsional berkaitan dengan lingkup manajemen sumber daya manusia yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan sosial. Nah, tujuan sosial ini ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon kebutuhan-kebutuhan dan juga tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap sebuah organisasi. Kegagalan yang terdapat di organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Yang selanjutnya yaitu tujuan personal. Tujuan ini berkaitan dengan individu yang terdapat dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Tujuan tersebut guna membantu karyawan dalam proses pencapaian tujuannya. Nah, tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Dalam hal ini, karyawan perlu dipertimbangkan seperti karyawan tersebut dipertahankan, dimotivasi, atau dipensiunkan. Nah, apabila tujuan personal ini tidak dipertimbangkan, maka kinerja serta kepuasan karyawan akan menurun.
dan berakibat karyawan tersebut mengundurkan diri atau meninggalkan organisasinya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen Islam dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu prinsip kompetensi. Kompeten itu sendiri yaitu keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang baik dan memadai. Nah, kompetensi di sini dapat berupa penguasaan masalah, keterampilan kognitif, atau keterampilan perilaku, konsep diri, sikap, ataupun nilai. Nah, kompetensi yang dimaksud di sini dapat berupa kompetensi kognitif. Nah, kompetensi kognitif itu yaitu kemampuan pengetahuan dan analisis. Sedangkan kompetensi sikap itu seperti contohnya keberanian, kejujuran, dedikasi, ataupun loyalitas, disiplin, dan lain sebagainya. Serta kompetensi keterampilan yang melingkupi kecakapan, ketepatan, dan kecepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki ini harus optimal dan melebihi kompetensi personal lain yang memiliki kompetensi yang sama. Manajemen yang baik adalah sistem manajemen yang memperhatikan efektivitas pekerjaan. Namun, manajemen yang baik tidak hanya diukur dari seberapa efektifnya pekerjaan itu dilakukan, akan tetapi juga diukur dari seberapa efisien pekerjaan itu dapat dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Setiap sistem manajemen sumber daya manusia yang baik, sistem yang dapat menekankan pada adanya kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan. Maka dalam perspektif ini, analisis kebutuhannya mutlak dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. Yang keempat, prinsip keterpercayaan. Nah, seseorang yang memiliki kompetensi yang baik namun tidak memiliki kejujuran dan sikap yang amanah, ia belum tentu berpartisipasi dengan baik dalam suatu organisasi. Karena keterpercayaan, kejujuran, dan amanah itu sangatlah penting dan harus diperhatikan dalam sistem sumber daya manusia. Nah, yang kelima yaitu prinsip kesesuaian kompetensi dengan penempatan. Tujuannya di sini yaitu sebagai jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi tenaga kerja. Yang keenam yaitu prinsip tidak melebihi batas kemampuan dalam pembebanan kerja. Misalkan seorang manajer di sini yang memiliki kepercayaan kepada seseorang yang memiliki kemampuan, harus diiringi dengan kesadaran hal tersebut. Karena seseorang itu pasti memiliki keterbatasan. Nah, atas dasar kesadaran tersebut, maka seorang manajer ini harus membatasi diri untuk memberikan pekerjaan kepada orang yang dipercayainya tersebut. Nah, di sini tujuannya agar tidak melebihi batas kemampuan dari orang tersebut. Yang ketujuh yaitu prinsip kewenangan dan tanggung jawab. Nah, seseorang yang diberi tugas dan amanat untuk melakukan suatu tindakan harus diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang dibebankan kepada seorang tersebut. Jika tanpa kewenangan tersebut, maka seorang tersebut akan ragu dalam melakukan tugasnya, dan pada akhirnya ia tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Yang kedelapan yaitu prinsip batasan kewenangan. Nah, setiap kewenangan dalam manajemen Islam itu memiliki batasan-batasan. Kesadaran dan batasan kewenangan ini harus dimiliki oleh setiap individunya dalam suatu organisasi. Misalnya, seorang pemimpin di sini harus memiliki batas antara orang yang dipimpinnya. Nah, sedangkan karyawan di sini harus memiliki batas kewenangan atas posisi dan tugasnya. Seperti itu.
Dan yang terakhir yaitu prinsip adanya penghargaan dan kompensasi. Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hartanya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat tersebut digunakan sebagai 8 asnaf penerima zakat oleh para ulama. Nah, dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu bahwa Allah memberikan hak kepada amil zakat untuk menerima zakat tanpa ada batasan amil zakat tersebut kaya ataupun miskin. Mengapa orang yang mengurusi zakat di sini berhak menerima zakat? Itu karena itu adalah pekerjaannya. Nah, jika dalam mengurusi zakat saja Allah memberikan reward, maka Allah mengajarkan kepada kita, umat manusia, agar selalu memberikan reward kepada setiap orang yang telah bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.